Halo Sobat Espos, hari ini tim ekspedisi mudik Solo-Pos 2024 sudah sampai di Jakarta. Kita saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik via transportasi udara itu terjadi pada hari Minggu sampai Senin atau tanggal 7 sampai 8 April 2024. Nah, hari ini para stakeholder angkutan udara akan memantau perkembangan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan melihat secara langsung bagaimana pihak Angkasa Pura mempersiapkan mudik Lebaran tahun 2024 ini. Secara khusus, kita juga akan melihat bagaimana maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyambut mudik Lebaran yang ada di Soekarno-Hatta. Bagaimana hasilnya, mari ikuti reportase kami. Ya, jadi hari ini kita ada sekitar, ini puncaknya kita ya, jadi sekitar 82.000 se-Indonesia, dan kita Garuda 37, sementara 44.000, jadi ada sekitar 100 berapa? 101 penerbangan hari ini, jadi mudah-mudahan hari ini lancar, mudah-mudahan tidak ada delay, dan memang selama berapa hari ini ada pertumbuhan sekitar hampir tiap hari 30%. Tapi memang besok mulai kita akan lihat sedikit menurun ya. Sampai nanti arus baliknya kembali puncaknya sekitar tanggal 14 April. Lagi apakah ada kenaikan harga tiket Pak dari Garuda maupun? Kita tidak pernah naikkan harga selama 5 tahun ya. Saya juga dikirimi banyak sekali komplain mengenai perbedaan harga Jakarta Padang, Jakarta Medan. Tapi kalau Anda lihat lebih detail, harga yang murah itu memang keliling dunia dulu baru nyampe ke Padang atau ke Medan gitu. Teman-teman kalau misalnya mau coba membandingkan harga, ada dua hal yang mesti Anda lihat. Ini kelasnya apa? Bisnis atau ekonomi. Yang kedua, ini durasi terbangnya berapa lama gitu. Kalau pun ada yang naik, yang kemungkinan besar naik adalah bisnis kelas, apalagi yang mendekat-dekat. Kalau ekonomi kita nggak boleh naik. Destinasi favorit, Pak? Iya, musim Lebaran, musim mudik ternyata Bali ya. Jadi destinasi libur yang lebih tinggi. Yang kedua Surabaya, yang ketiga Singapura. Kita biasa ini jadi memang akhirnya kita tambah petugas ya, dan kita perbanyak. Dan yang jelas tidak ada yang ditinggal ya, ada juga ya. Jadi yang jelasnya ada. Jadi kalaupun memang terlihat tadi pagi antrian agak panjang, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Kita pasti akan jaga dan tunggu. Kita ada total estafet berapa ya? 170-an kalau nggak salah ya selama musim ini. Semua permintaan kita dipenuhi, jadi nggak ada yang tidak dipenuhi. Yang kita agak sedikit memang agak was-was itu apakah ada delay apa nggak, misalnya ada kerusakan kecil atau tidak di pesawat, tapi kita antisipasi semuanya. Kita malah memang tetap terus menganjurkan sampai tanggal 10 untuk teman-teman yang di daerah untuk berlebaran ke Jakarta, ini diskonnya sampai 75%. Sementara yang di Jakarta, kalau mau keluar dari Jakarta sebaiknya setelah lebaran, diskonnya juga sampai 75% ke destinasi tertentu. Oh, lumayan banyak, kita memang belum terlalu populer ya, tapi memang dari destinasi-destinasi yang seperti saya sampaikan tadi, kayak Padang, Surabaya, Jogja, Solo, yang mungkin masih agak menantang, Denpasar ya. Itu sih. Tapi kalau mau ke Denpasar, teman-teman, kita sarankan setelah tanggal 10 setelah hari raya. Jadi perjalanan ke Denpasarnya bisa sampai 75% diskonnya, kembalinya normal ya. Halo Sobat Espos, demikian tadi pantauan tim ekspedisi mudik Solo-Pos 2024. Kita sudah memantau bagaimana perkembangan mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil pantauan kami, terdapat peningkatan jumlah penumpang sekitar mungkin 30% dari tahun lalu, yang mana jumlah sekarang yaitu 182.000 penumpang. Hal itu berdasarkan data dari Garuda Indonesia. Nah, tadi Garuda Indonesia juga menjamin kelancaran dan kenyamanan mudik bersama
supaya kita bisa nyaman dan tentram ketika pulang ke kampung halaman. Nah, ngomong-ngomong soal kenyamanan mudik, buat kamu yang akan menggunakan transportasi umum, kita punya beberapa tips supaya mudik kalian lebih nyaman. Apa itu tipsnya? Mari ikuti perjalanan kami. Halo Sobat Espos, sebelum melanjutkan perjalanan ekspedisi mudik Selepas 2024, kita akan mampir lebih dahulu di salah satu flagship store Eiger Radio Dalam yang merupakan toko Eiger paling besar di Indonesia. Nah, kenapa kita mampir ke sini? Karena Eiger sendiri sudah mempersiapkan berbagai produk yang bisa untuk kita gunakan sebagai perlengkapan mudik dan lebaran. Nah, apa aja produknya? Yuk, mari kita lihat di dalam. Selamat datang di Eiger, Kak. Silakan. Mau cari itu dong kebutuhan perlengkapan buat mudik. Ada nggak ya? Kalau Banyak banget Kak di sini. Aku boleh rekomendasiin Kakak? Boleh, yuk. Boleh. Kita ke area sebelah sini ya. Oke. Ya, yang mana ini Kak? Yang bagus buat mudik? Nih Kak, aku rekomendasiin sama Kakak tuh yang ini. Kenapa yang ini? Karena secara size pertama. Biasanya kalau kita mudik itu bisa 2 atau 3 hari ya. Nah, ini size-nya udah sesuai banget, di 30 liter. Terus bukaannya nih round, jadi Kakak bisa buka full. Jadi kalau misalkan mau packing-packing barang, itu tuh gampang banget. Terus yang menariknya juga dia punya banyak kompartemen nih Kak. Jadi kalau Kakak mau naruh kayak misalnya oleh-oleh lain, terus tambah-tambah baju Kakak di sini itu bisa muat banyak banget perikanannya juga. Oh, iya. Dan di sebelah sini, ini tuh ada slot untuk koper. Jadi kalau misalnya Kakak bawa koper juga, ada holdernya, tinggal dimasukin ke sini, jadi lebih praktis. Praktis ya? Ya, ini juga dilengkapi beberapa warna Kak. Salah satunya yang ini, ada warna hitam. Oh, bagus. Nah, kalau yang ini tipenya, dia dapat tambahan nih Kak di bawahnya. Ini termasuk ke Safar Series namanya. Ya, dia di bawahnya ini bisa dibuat untuk sepatu atau sendal, jadi bisa misah. Atau misalnya pakaian Kakak yang kotor setelah mudik, bisa pakai ini. Iya. Safar Series itu apa, Pak? Jadi Safar Series itu produk terbaru kita nih Kak. Kita sengaja buat produk ini, kita desain untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk ke kategori backpackeran ataupun mudik pastinya. Karena kan kalau mudik kita butuh kayak duffel bag untuk bawa baju, terus backpack yang size-nya itu di atas size normal, biasanya kan orang 25-an. Nah, ini kita sediain size yang 30 ke atas. Biasanya kita buat bawa baju 1-2 hari, 3 hari gitu. Sama satu lagi nih Kak, kayaknya Kakak bakalan butuh rompi deh. Karena buat mudik nanti, pastinya Kakak butuh satu yang stylish ya kan. Kedua, Kakak butuh produk yang anti UV juga. Aku punya rekomendasi. Ada 2 item sebenarnya, cuman kayaknya Kakak cocok sama warna kayak gini deh. Oh iya, kenapa ya, Mbak? Karena kayaknya kalau cowok-cowok sih ya, iya, umumnya sukanya warna-warna Iya sih. olive, warna-warna army ya kan. Kayaknya lebih gentle juga Lebih ya. jauh juga. Terus ini tuh kayak banyak pocketnya gitu Kak. Jadi Kakak bisa nyimpen kayak handphone, power bank, terus kayak kebutuhan lain lah. Biasanya cowok-cowok apalah ya gitu ya. Banyak lah biasanya. Terus ini juga punya teknologi nih Kak. Kalau teknologinya, dia punya teknologi yang namanya windbreaker sama windblock. Biasanya kita kalau misalnya pakai bahan kayak gini kan agak dingin ya. Nah, kalau tipe yang ini tuh aman. Ya kalau misalnya Kakak kayak lagi bawa motor pakai ini, ya nggak terlalu dingin banget lah gitu. Terus juga dia water repellent, satu lagi. Jadi kalau misalnya kena hujan-hujan gerimis nih, Aman ya? aman aja. Kita nggak basah ya? Nggak basah banget ya. Mau coba mungkin? Coba, aku coba boleh, dulu ya. boleh. Sip, silahkan. Aku juga rekomendasiin sendal nih Kak buat Kakak. Biasanya momen Ramadan kayak gini, paling laku itu sendal juga termasuk. Ada 2 produk yang aku rekomendasiin. Yang mana tuh? Satu ada yang paling terbaru ini sendal kita New Arrival, dan satunya lagi yang paling ringan. Jadi biasanya ada juga yang suka pakai-pakai yang ringan kayak gini. Bedanya di bagian gripnya. Kalau ini tuh misalnya Kakak pakai di berbatuan itu masih aman. Biasanya dipakai untuk hiking juga kan. Nah, kalau yang ini dia memang lebih ringan, cuman untuk slipnya lebih awet yang kayak gini gitu. Kalau buat lebaran kira-kira yang cocok tuh yang mana ya, Mbak? Lebih cocok yang ini Yang sih, ini ya? jadi lebih Kakak mau kemana-kemana jadi lebih santai kayak gitu kan, terus nggak sakit di kakinya. Karena di bagian dalamnya dia pakai padding juga, jadi melindungi kaki lah di bagian sininya.
Jadi nanti kalau misalnya kakak dalam cuaca panas gini kan kaki kita suka panasan juga. Nah pakai yang kayak gini lebih enak kayak gitu. Tapi ada diskon nggak, Pak? Ada, tenang aja. Aku punya beberapa diskon nih kak. Yang pertama ada diskon untuk produk aparel. Itu mulai dari baju, jaket, celana itu diskon 15%. Yang kedua aku punya promo juga nih untuk sendalnya. Sendalnya ada diskon 10%. Dan nanti kakak langsung otomatis dapat diskon. Yang ketiga, kakak bisa dapetin cashback juga. Cashback 50.000 dengan minimal belanja di 500.000. Triple ya? Iya. Oke deh, aku ambil aja nih kalau gitu. Boleh. Boleh Mau ya? coba saya apa kak kira-kira? 42 deh. 42 ya, boleh. Aku ambilin dulu ya kak. Oke Sobat Expos, aku sudah mendapatkan perlengkapan mudik yang saya perlukan. Nanti tinggal berangkat lanjut untuk perjalanan selanjutnya. Bagi Sobat Expos yang mungkin memerlukan produk Eiger untuk perlengkapan mudik, jangan khawatir karena outlet Eiger tidak hanya di Jakarta aja, tapi tersedia di seluruh atau mungkin sepanjang sepanjang jalur mudik yang teman-teman lewati, terutama di Jakarta sampai Surabaya. Oke, gitu aja. Ikuti terus perjalanan kami selama ekspedisi di Jakarta.